ibu-ibu. Kami dari dengan saudara-saudara saya, kami datang ke sini untuk memberikan sedikit hiburan untuk bapak-bapak dan ibu di sini. Karena kami tahu bapak ibu di sini ini sudah, ya boleh dibilang agak renta ya bu ya, bapak ya. Mungkin di sini kira-kira di atas umurnya di atas berapa tahun kira-kira? 60 ya. Kalau saya sudah 64 tahun ya. Kira-kira umur 60-an ada di sini, siapa kira-kira umur 60-an? Udah ya? Aku sudah 64 tahun ya. Tapi artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memang kalau dekat sama Bapak Yahweh yang kami kenal, kita pasti sukacita dan kita akan diberikan tubuh yang sehat dan kita akan kuat menjalani hidup. Ya ibu-ibu, ya bapak-bapak ya. Kami datang ke sini untuk memberikan sedikit firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi dulu, ya bapak ibu ya. Mari kita menyanyi lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, baik ya Bapak Ibu-ibu ya. Jadi kita semasa kita masih hidup, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih bagi orang yang belum mengenal nama Bapa Surgawi kita. Nah, sebentar lagi teman saya akan mengupas nama surgawi kita. Sebenarnya siapa sih sebenarnya nama surgawi kita? Ya, nah, selama ini kita mengetahui nama surgawi kita itu adalah, kalau kita baca di Alkitab, adalah Allah, Bapa, dan Yesus. Itu Bu ya. Nah, kita kembali untuk meluruskan nama ini, yang nama yang kita sembah itu nama yang dari Israel. Kalau selama ini yang kita pakai itu adalah nama Allah dari Arab, Yesus dari Yunani. Nah, itu kita coba mau luruskan dan kita mau dengar nanti nanti penerangan dari saudara Pak Arkanto. Sebenarnya Tuhan kita itu siapa sih sebenarnya yang kita sembah? Siapa sih yang membawa orang Israel itu dari tanah Mesir ke tanah Kanaan? Apakah Allah? Apakah Yesus? Ini harus kita tahu, ya.
Untuk jelasnya akan serahkan kepada Pak Hamid. Ya, terima kasih. Wah, sudah hadir semua ya, oma-oma. Ya, salam sejahtera buat kita semua ya. Baik, ya senang sekali. Saya harapkan oma-oma sehat terus, kuat ya. Nah, oke. Karena apa? Karena Tuhan kita memberkati kita semua. Ya. Nah, hari ini saya ingin bawakan satu tema, siapakah Tuhan kita? Ya. Saya mau tanya oma-oma dulu nih. Menurut oma, Tuhan itu punya nama nggak? Ya, nggak punya nama ya. Ada yang tahu nama Tuhan siapa? Nggak tahu ya. Kita biasa sebut Tuhan itu ya Tuhan saja, betul ya? Malah kita pernah dengar Tuhan itu Allah, ya, seperti itu. Oke, nah sekarang saya ingin memperkenalkan, ya, apa yang ditulis oleh kitab suci. Nah, benarkah Tuhan itu tidak punya nama? Nah, kalau punya nama, namanya siapa? Ya, ya, oke. Menurut kitab suci, kita coba lihat ayatnya ya, di Keluaran 3 ayat 15. Saya bacakan namanya, nama Tuhan yang Tuhan sebut sendiri. Ya, kalau saya bilang namanya si A, si Anu, kan yang bilang saya, Hartanto. Tapi saya sekarang bawakan yang bilang namanya Tuhan itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Ya, itu dicatat di Alkitab loh. Kalian. Ya, dicatat di Keluaran 3 ayat 15 ya. Nah, dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Inilah namaku untuk selama-lamanya, dan inilah pengingat bagiku turun-temurun. Ya, coba bayangin, Tuhan pencipta alam semesta ini, yang menciptakan kita semua, yang memberi kesempatan kita semua hari ini bisa hadir berkumpul, Dia yang bicara namanya. Namanya adalah Yahweh. Saya ulangi, namanya adalah Yahweh. Harap diingat baik-baik ya, Oma, ibu-ibu. Karena nama itu penting. Oma semua pasti punya nama sendiri-sendiri yang dari sejak lahir, kecil, dewasa, sampai sekarang tidak berubah. Namanya kan itu saja. Ya. Bapak Yahweh juga punya nama. Namanya adalah Yahweh. Dia yang menyebut namanya. Nah, kalau kita berdoa, kita harus sebut namanya. Nama apa? Yahweh. Ya. Kita lihat dulu di kitab Matius 6 ayat 9. Matius 6. Hah? Bapak kami di Matius 6. Matius 6 ayat 9 ya kalau nggak salah. Matius ini. Oh ya, Matius, sorry. ya. Oke. Kita kembali melihat bagaimana caranya kita berdoa.
Ya, ketika Yesua ada di bumi, Yesua itu Yesus. Sebetulnya panggilannya harus Yesua. Jadi saya sebut di sini Yesua ya. Masih di bumi, dia mengajarkan kita cara berdoa kepada Bapaknya. Siapa tadi namanya? Yahweh, ya. Oke. Kita coba lihat bagaimana caranya. Kenapa kita menyebut nama Yahweh selalu pada saat kita doa? Ya. Yesua mengatakan, beginilah engkau harus berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pernah nggak bertanya-tanya Oma, sebetulnya nama apa yang perlu dikuduskan? Itulah nama Yahweh tadi yang perlu dikuduskan. Ya. Jadi kita perlu menyebut nama Yahweh dalam doa kita. Maka doa kita akan didengar langsung oleh Bapa Pencipta kita. Jadi jangan hanya menyebut nama Tuhan. Jangan. Mulai sekarang kita sebut nama Yahweh. Karena memang itu namanya. Yaitu yang harus disebut turun-temurun sampai ke zaman kita. Ya. Itu membawa keselamatan buat kita, ibu-ibu. Ya. Dengan demikian, Bapak Yahweh akan mengingat kita apabila kita sudah meninggal pun. Bapak Yahweh membangkitkan kita karena kita menyebut namanya. Itu. Jadi yang bicara Alkitab. Nah, hari ini saya memperkenalkan nama Tuhan adalah Yahweh, dan setiap berdoa kita mulai menyebut namanya, Bapak Yahweh. Bisa ya ibu-ibu? Oke. Ibu-ibu ada pertanyaan sekarang? Oma? Tanya, Oma. Ada yang mau tanya? Halo. Ya, oke. Yang penting tolong tanamkan dalam hati sekarang, nama Bapa adalah Yahweh, nama Tuhan adalah Yahweh. Ya, baik. Itu dari saya. Mungkin dari teman saya ada yang mau tambahkan. Ya, terima kasih ya waktunya. Oke, ibu, Oma, jadi kita dengar dari penjelasan dari Tanto, nama pencipta alam semesta yang harus kita sembah. Ini kesaksian saya, umur saya hampir sama dengan ibu-ibu ya. Saya 68 tahun, beda lagi saya mungkin 65, 66 ya. Dan saya baru mengenal nama itu baru tahun kemarin, ya. Baru tahun kemarin saya baru mengenal itu. Nah, ini semua adalah karena belas kasihan dari Bapak Yahweh pada saya dan istri dan anak saya untuk mengenal namanya. Selama ini saya menganggap nama yang sudah kami sembah selama ini, kami merasa sudah aman. Karena selama ini yang kami ikutin yang ada di Alkitab yang lama, namanya Tuhan kita itu adalah Allah. Itu ya. Padahal bukan itu namanya gitu. Tapi setelah kami dijamah Bapak Yahweh dan kami baru mengerti ternyata yang selama ini yang kami sembah ternyata salah gitu. Ini yang membuat suatu debat nama kami. Artinya bulan 9 tahun kemarin baru saya mengetahui nama ini. Itu makanya ini agar semua saudara-saudara saya termasuk ibu-ibu yang ada di sini supaya mengenal nama itu. Jangan nanti kita sudah tahu, karena kita kan sudah mulai ujur ya Bu ya. Nah, jangan kita nanti dipanggil Tuhan, tapi kita tidak tahu Tuhan yang mana.
gitu. Karena di waktu badan ini sudah masuk dalam dalam misalnya kalau kita sudah mulai diambil Bapak Yahweh nafas kita akan tergeletak dalam tubuh ini, tergeletak di atas meja atau di dalam satu kotak, ya. Kalau kita sudah mau meninggal, nanti akan ada roh yang datang menjemput kita. Nah, roh ini yang datang ini siapa gitu? Artinya, kalau kita selama ini sudah menyembah Bapak Yahweh yang menciptakan bumi, yang menciptakan ibu-ibu, yang menciptakan kita semua, pasti rohnya dia yang datang untuk menjemput kita, ya. Tapi yang selama ini seperti saya, yang selama ini saya mengingat Tuhan itu adalah Allah. Jadi kalau gitu, sementara Allah itu saya nggak kenal gitu. Ternyata setelah saya dalami, nama Allah itu adalah sembahan dari agama yang lain, gitu. Bukan itu yang menciptakan kita. Allah itu bukan itu yang membawa orang Mesir, orang Israel dari Mesir ke Kanaan, bukan. Yang membawa orang Israel dari Mesir ke Kanaan adalah Bapa Yahweh. Jadi di sini yang perlu ditekankan seperti yang dibilang Pak Hartanto tadi, supaya Bapak Ibu-ibu, apalagi juga umuran sekarang ini, supaya benar-benar waktu berdoalah kepada Bapak Yahweh yang kami kenal dengan nama Yesus Hamasiah. Ya, artinya gini, kenapa nama Yesus ada nama Yesus Hamasiah? Artinya gini, waktu Maria mengandung, malaikat surgawi bilang sama dia, "Hai Maria, kamu akan diberkati oleh Bapa," maksudnya Bapak Yahweh. "Kamu akan mengandung seorang anak. Sebutlah namanya Yeshua Hamasiah." Ya, bukan dibilang Yesus saja, Yeshua Hamasiah. Jadi anak yang ada dalam kandungan Maria pada saat itu, malaikat sudah bilang nama dia, sebutlah namanya Yeshua Hamasiah. Artinya siapa sebenarnya Yeshua Hamasiah ini? Yeshua Hamasiah ini kalau bisa terangkan ke Bapak Ibu, jadi Bapak Yahweh yang ada di surga, dia turun ke bumi melalui kelahirannya melalui Maria, dia lahir berwujud manusia, itulah yang disebut Yeshua Hamasiah. Setelah di bumi dia melakukan tugasnya untuk menyelamatkan manusia, dia 3 hari kemudian setelah kematiannya, dia kembali lagi ke surga, kembali kepada tempatnya itu. Tempatnya di mana? Di surga. Artinya kembali kepada nama aslinya, yaitu Yahweh. Tapi dia tidak mau melihat manusia ciptaannya itu jadi kesepian, tidak mau dia. Artinya jangan sampai nanti anak-anak saya ini hilang. Sekarang turunlah dia ke bumi lagi dalam bentuk roh. Itulah yang disebut Roh Kudus. Roh Kudus itu turun ke bumi, itulah yang disebut roh Yahweh. Roh Yahweh turun ke bumi, itulah yang diam di dalam tubuh oma-oma, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau oma-oma mau menerima dia, tapi kalau nggak mau menerima dia tidak akan masuk. Tidak akan masuk, dia akan masuk roh lain gitu. Jadi ini yang perlu bapak, ibu, oma-oma tahu. Jangan sampai nanti jikalau tubuh ini sudah tidak berdaya lagi sesuai dengan lagu kita tadi, sudah tidak berdaya lagi, berarti kita sudah mengalami kematian. Kita tahu kemana kita pergi dan siapa menjemput kita. Jangan sampai kita menganggap, oh yang menjemput aku sudah aman, pasti nanti Allah yang menjemput saya. Tidak, Allah itu bukan penciptaan semesta. Allah itu adalah agama orang lain. Bukan itu yang menciptakan bumi ini. Bukan itu yang menciptakan bapak ibu. Bukan. Yang menciptakan bapak dan ibu dunia ini adalah namanya Yahweh. Yahweh lah yang membawa orang Israel dari Mesir. 40 tahun kan mereka kan dijajah. Nah, sekarang Yahweh menyuruh Musa supaya umatnya itu dibawa dari Mesir ke Kanaan. Yang menyuruh itu, itulah Yahweh yang disebutkan oleh Pak Hartanto tadi. Makanya dia bilang, sebut aku adalah aku. Sebutlah kalau aku adalah Yahweh, namaku adalah Yahweh. Dan itulah nama yang harus kamu ingat secara turun-temurun.
Artinya nggak boleh ini dilupakan. Sampai kita mati harus Yahweh itu. Amin. Kalau enggak, waktu kita nanti mati, kita nggak tahu kita kemana pergi. Nah, nggak tahu kita siapa yang manggil kita. Tapi kalau dari sekarang, oma-oma sudah tahu, bapak-bapak sudah tahu bahwa nama yang menciptakan Isa itu adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam nama Yesus Hamasia dengan Roh Kudusnya. Berarti kalau sudah kita menyembah itu, sudah tahu itu namanya, kita sudah aman. Artinya kalaupun saya nanti udah mati, saya udah tahu siapa yang menjemput saya. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, ada saudara saya ketepatan orang tua saya sudah meninggal, ibu saya meninggal pada umur 90 tahun. Ya. Ibu saya itu meninggal 90 tahun. Umur 90 tahun sudah ada di sini? Siapa bisa turun tangan? 90 tahun? Ada yang sudah umur 90 tahun dari oma-oma? Ini. Oma 90 tahun ya. Tapi saya sampaikan sedikit ya. Ibu saya itu 90 tahun. Dia itu berpikir, bergerak masih sama seperti saya ini. 90 tahun. Dia tidak pernah tinggal diam. Dia bergerak terus secara fisik dan berpikir secara apa. Kenapa dia seperti itu? Karena dia adalah pendua. Artinya kalau nanti jam-jam 2 malam, dia itu pasti bangun untuk mendoakan kami anak-anaknya. Anaknya ada 10. Saya yang paling bontot. Nanti kami tidur di tikar. Nanti setiap malam saya lihatlah ibu saya ini mulai jam 1 sampai jam 3 dia itu udah bangun duduk berdoa. Dia berdoa pada siapa? Berdoa kepada Tuhan pencipta alam semesta. Kalau dia orang Batak disebut itu di Batak Jehovah, ya. Nah, jadi dia minta ke Tuhan alam semesta. Nah, ini setelah dia pergi, ya, perginya pun memang akan saya terangkan sedikit bagaimana dia perginya. Mungkin oma-oma mau mendengar nggak kesaksian saya bagaimana dia perginya? Oke, saya terangkan sedikit ya. Ini sangat membahagiakan kalau kita melihat orang yang mau pergi, orang tua yang mau pergi, ya. Artinya kalau kita dekat sama Bapak Yahweh, Bapak bisa negosiasi pada Tuhan. Bapak, kalau engkau memanggil saya, panggil saya dalam kondisi sehat. Jangan sampai saya sakit-sakitan baru kau panggil. Yes. Dia akan dengar. Jadi jangan ibu-ibu, bapak-bapak sampai kata, sampai menceret, sampai gini-gini, jangan. Itu terbukti ibu saya 90 tahun masih berjalan seperti ini. Bisa berdoa. Nah, masih bisa berdoa. Nah, sekarang saya coba terangkan bagaimana dia dipanggil Bapak Yahweh. Jarak rumah saya ke rumah kakak saya seperjalanan naik angkot lebih kurang seperempat jam. Ya, dia kalau ke pasar dia biasanya ibu saya ini dia naik angkot dari abang saya. Sewaktu dia naik angkot dari Duluk Sanggul ke Siborong-borong, dia naik angkot, ibu saya untuk belanja, dia udah tua, 90 tahun masih belanja. Coba ibu-ibu lihat dulu, 90 tahun belanja, jalan naik angkot, jalan, ya. Nah, terus kepergian setelah dia belanja, dia kembali ke angkotnya ini. Angkotnya ini angkot abang saya. Setelah dia duduk, namanya umur sudah 90 tahun, dulu dia capek, setelah capek, kemudian dia langsung dia seolah-olah mau tidur gitu, menyosor mau tidur. Jadi semua orang-orang yang di sampingnya itu, orang-orang penumpang yang di sampingnya bingung, panggilnya kalau karena dia udah tua, dipanggil dia opung. Opung, kenapa kamu? Kenapa? Udah aku mau pergi. Jadi dia udah terus langsung udah tergeletak di mobil itu. Bayangin, ibu saya itu tergeletak di mobil itu. Nah, tanpa ada pesan. Nah, ini ya, tanpa ada pesan. Aku mau pergi, hanya dia bilang gitu aja. Nah, kakak saya ketepatan ada di situ, di rumahnya, di tempat pasar itu. Semua orang yang diangkut ini, panggil dulu mamanya si Herna. Ini ibunya udah mati. Semua yang diangkut itu dipegang ininya, tidak ada lagi. Hampir lebih kurang 10 menit, datanglah kakak saya ke angkot itu. Mama, katanya mamanya Herna. Datang mama Herna ini, kakak saya dia bilang gini,
Dia bilang, Tuhan, katanya, Tuhan pencipta alam semesta. Selama ini aku berdoa kepadamu. Kalau memang kamu ada, kamu harus menjawab permohonan saya saat ini. Saya tahu ibu saya ini sering memanggil namamu. Dia bilang, saya tahu ibu saya ini sering memanggil namamu. Setiap jam 1, jam 2, jam 3 sering berdoa ini untuk kamu. Sekarang saya minta, kalau memang engkau Tuhan yang hidup, ya, engkau pencipta alam semesta, saya minta ibu saya ini harus kau bangunkan. Semuanya yang diangkut ini sudah bilang mati. Datang yang diangkut ini dibilang, ngapain kamu Mama Herna mau panggil dia lagi udah mati? Dia bilang, dia udah mati ngapain kamu panggil lagi? Enggak, saya mau tahu, saya Mama saya ini adalah berdua. Saya ingin tahu bagaimana kok bisa mati tanpa ada pesan. Itu apa yang terjadi? Nah, ini keterangan sama Bapak Ibu ya. Waktu dia minta, Tuhan, saya minta untuk ibu saya ini bangun kembali, dan apa pesannya sama saya? Apa yang harus ngomongin sama saya? Apa yang terjadi? Yang jadinya dia udah seperti posisi mati di mobil ini, langsung dia duduk kembali. Nah, coba Bapak Ibu bayangin ya, dia duduk kembali, normal kembali. Itu apa dia bilang? Waktu dia duduk kembali, dia bilang sama kakak saya, Mama Herna, kamu berdoa dulu untuk saya karena saya mau pergi mendapatkan Tuhan. Diminta ya anaknya ini untuk berdoa untuk dia karena saya mau pergi. Setelah itu berdoalah kakak saya ini. Terima kasih Bapak Yahweh, engkau sudah mendengar doa saya. Engkau sudah membangunkan ibu saya ini kembali. Dan saya sudah lihat dia bicara sama saya. Berdoa dia, aku serahkan ibu saya ini kembali ke tanganmu. Sewaktu dia bilang aku serahkan kembali ke tanganmu, udah tergeletak lagi dia. Seperti itu. Udah setelah itu udah kita bawa ke rumah untuk disemayam. Ini ya, ini kenapa bisa negosiasi seperti itu? Karena sewaktu saya masih kecil, sering ibu saya bilang, Tuhan, saya tidak mau mati, tidak mau kau panggil dalam kondisi sakit. Karena ada teman-temannya dia sampai maaf kata, sampai berak di celana, sampai rambutnya nggak keacakan, nggak bisa jalan, dia nggak mau seperti itu. Panggil saya dalam kondisi sehat. Makanya dia sehat. Makanya 90 tahun tidak duduk di kursi, tidak duduk di mana, dia jangan mau belanja, mau jalan. Ini sebagai kesaksian untuk bapak-bapak yang di kamar mendengar dan ibu-ibu oma-oma sekalian. Jadi apa yang disampaikan oleh tadi Pak Hartanto, jadi supaya bapak-bapak bisa ingat waktu bapak-bapak ibu-ibu itu berdoalah dengan benar. Kami tinggalkan nanti Alkitab di sini ya, yang benar-benar di sana namanya Yahweh Yeshua HaMashiach. Ini mungkin yang bisa masing baca bisa membaca ini. Jadi waktu kalian berdoalah kalian ke Bapak Yahweh yang kami kenal Yeshua HaMashiach. Itulah doa kalian supaya nanti waktu kalian nanti dipanggil Bapak Yahweh, saya yakin kalian akan bertemu dengan ibu saya. Amin. Kalian akan bertemu dengan kami nanti di sana. Amin. Di luar nama itu tidak akan bertemu. Di luar nama Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach tidak ada. Biar tahu bapak-bapak ibu. Jadi selama ini kita sudah salah dibuat. Otak kita itu sudah diproteksi, sudah salah dari awal, sudah ratusan tahun. Jadi nama pencipta kita itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke bumi, namanya Yeshua HaMashiach, pergi ke surga, kembali lagi ke bumi, Roh Kudusnya itulah yang diam dalam diri kita. Nah, mungkin ini sebagai pegangan sama bapak ibu. Saya sudah menyampaikan apa disampaikan Bapak Yahweh kami sebagai hambanya untuk menyampaikan kepada saudara saya, kepada ibu-ibu, bapak-bapak saya, karena kalian lebih tua dari saya yakin dan percaya jika kalian memanggil nama itu, satu saat jika Bapak Ibu nanti dipanggil Tuhan pencipta alam semesta, kita akan bertemu. Tapi kalau kalian memanggil di luar itu, yakin Bapak Ibu tidak akan ketemu kita. Karena pencipta alam semesta tidak ada di luar nama Yahweh.
pencipta manusia yang menciptakan Adam dan si Hawa adalah Bapaknya. Tidak ada nama lain yang menciptakan ini. Makanya dia bilang Pak Hartanto tadi, serukanlah namaku, itulah namaku. Namanya itu nggak boleh diganti-ganti. Ya, nggak boleh diganti-ganti. Haleluya. Itu kalau udah dibilang di sini, serukan namaku, berarti namanya itu harus kita. Oke, itu aja ibu. Kira-kira apa kira-kira bisa diterima yang kami sampaikan? Ada. Ya. Nama Yesus bagaimana? Oke. Ya. Jadi tadi teman saya sudah jelaskan, Bapak Yahweh karena kasih sayangnya yang begitu besar, dia merubah dirinya menjadi manusia. Ya, lahirlah dari rahim Maria. Kalau orang-orang sebut namanya Yesus, tapi menurut Alkitab, kitab suci yang pertama dalam bahasa Ibrani, itu namanya Yesua. Yes. Bukan Yesus. Nah, Selama ini Yesua. kita sudah salah menyebut nama Yesus. Yesus itu nama dari Yunani yang bukan berasal dari Tuhan. Ya, Yesua yang Yesua. Yesua yang mengalahkan dari kitab Alkitab. Yesua itu ada sendiri. Oh, itu Yosua lain. Itu Yosua yang mengalahkan orang-orang Filistin. Itu Yosua di zamannya Musa Israel waktu keluar dari Mesir. Nah, tapi ini adalah Yesua. Yesua lain. Ya. Nah, Bapak Yahweh mentransformasikan dirinya, merubah dirinya menjadi roh. Lahirlah dia dalam perut atau rahim ibu Maria ini, lahirlah bayi. Malaikat kasih nama Yesua sebetulnya. Ya, kita sudah salah selama ini menyebut nama Yesus. Jadi jangan menyebut nama Yesus lagi, tapi Yesua. Oke? Nah, Yesua inilah yang mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Dialah yang menebus dosa kita semua. Kalau enggak, kita nggak ada harapan lagi. Jadi tolong diingat ya, Oma, nama Bapak Yahweh pencipta alam semesta dan nama Yesua adalah penyelamat kita. Itu. Ya. Ada pertanyaan lain, Oma? Kalau enggak, oke. Bila kesempatan kita akan hadir lagi ya, Oma ya. Nah, nanti Alkitab kita tinggalkan. Inilah Alkitab yang diterjemahkan dari Ibrani ke Indonesia langsung. Ya, beda dengan Alkitab LAI. Beda. Ini Alkitab Literal Translation (ILT). Ini yang benar. Nah, kami tinggalkan ini 3 buku. Oma yang membaca silakan hubungi Mbak ini ya. Nah, Bisa dibedakan ini Pak, bilang kalau yang lama kenapa penciptanya ditaruh di kamus, yang tokohnya masih ada ceritanya. Oke. Kalau di kitab kita selama ini, kita coba baca di nama Tuhan ya adalah Yahweh dihilangkan, Adanya ditaruh di kamus. diganti Tuhan saja. Maka Oma selama ini tidak pernah tahu nama Tuhan itu sebabnya, karena tidak ada di sini, karena sudah dihapus, tapi masih tercatat di kamus. Ya, coba kita buktikan ya. Nah ini, saya coba buktikan. Tuhan salinan dari nama Israel yaitu Yahweh. Yahweh Sabaoth. Nih, Yes, Yahweh Sabaoth. ya. Gua main dulu saya atas mengucapkan. Apa ya? Kitab Keluaran 3 ayat 15 yang tadi kita baca. Oh my, Bapak Yahweh berkati ya. Ah. Siap. Jadi Kalau bisa sama yang lain ini nama yang benar. sekarang Oma bisa sudah percaya kan? Pulang ke surga kita kesamain alamat yang benar. Sekarang Oma sudah percaya kan? Nama Tuhan itu sebenarnya Yahweh, bukan Tuhan. Yes.
Di Alkitab selama ini sudah dihapus semua, gak ada lagi, tapi masih tertinggal satu di kamus. Ini buktinya. Nah, jadi Bapak Yahweh Maha Besar, dia sisakan satu untuk membuktikan namanya masih ada. Yang benar. Yang benar. Ya, itu yang kita harus panggil. Ya. Nah, sekarang kami datang diutus oleh Bapak Yahweh untuk menyampaikan ini ke Oma. Ya, tolong simpan di hati yang paling dalam. Apapun yang terjadi, Oma berdoa, sebut nama Bapak Yahweh. Dia penolong kita. Amin. Oke? Ya. Kita bisa mendengar satu lagi. Ya, ini anak saya. Shalom para teman. Ya, hari ini saya akan jadi sebenarnya nama Bapak Yahweh itu punya arti. Ya, di kitab Ibrani nama Bapak Yahweh ini ditulis dengan 4 huruf Ibrani, yaitu Yod-Heh, Waw-Heh. Jika diartikan dari depan huruf Yod-Heh, Waw-Heh, itu jadinya adalah Hey Waw Hey Yod, dibalik seperti itu. Jika dibalik seperti itu, kita akan melihat bahwa artinya adalah lihatlah tangan, lihatlah kaki. Itu mengartikan bahwa nama Yahweh, Bapak Yahweh sendiri adalah Yesua yang disalibkan di salib, dipaku tangannya, seperti itu. Dan Yesua itu juga punya arti berbeda dengan nama Yesus yang ditulis dengan huruf Latin atau huruf Yunani. A, B, C itu tidak ada artinya, tapi Alef, Bet, Gimel atau huruf-huruf Ibrani, huruf-huruf Semitik itu ada artinya. Yesua itu ditulis dengan Yod, Shin, Waw, Ayin. Yesua. Yod yang di depan, huruf Y yang di depan artinya Yahweh, dan Shua yang di belakang artinya menyelamatkan. Jadi Yesua itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Amin. Ya, jadi itu semua punya arti, Oma ya. Jadi Bapak Yahweh memberikan kepada kita informasi yang penting ini dalam hidup kita. Ini beda dengan orang lain yang menyampaikan firman. Pasti Oma merasakan bahwa ini beda. Ya memang, inilah kebenaran itu. Kok ini sebut nama Bapak Yahweh? Kok ini sebut Yesua bukan Yesus? Nah, ini. Jadi Oma sekarang sudah bisa bedakan. Inilah yang benar. Selama ini ditulis dalam bahasa Ibrani, ditutupi sehingga Alkitab ini pun namanya hilang. Kita dapat yang salah selama ini, Oma. Ya, sekarang syukurlah mata dan hati kita dibukakan oleh Bapak Yahweh yang benar, sehingga kita mengerti pencipta kita alam semesta punya nama Yahweh ya. Tuh. Baik, saya pikir itu dulu ya. Nah, terima kasih Oma. Oke, ibu-ibu sekalian, kemudian tadi lagi apa yang disampaikan tadi oleh adik saya si Kenny ya. Selama ini kita kan Bapak Ibu kan tahu waktu Yesus disalib ya, sebenarnya kan Yesus. Sebenarnya kenapa dia disebut Yesus? Karena di ayat atas ayat kayu salib ada 3 tulisan yang dibuat Pilatus. Itu ada dalam tulisan Latin yang disingkat dengan Inggris, yaitu Yesus Nazarenius Rex Luderos. Ada juga satu lagi dalam bahasa Yunani yang disebut Yesus Nazaret Rex Ludicum. Ada satu lagi bahasa Ibrani yang disebut Yesua Hanosri Humelek Hailevdim. Nama Bapa Pencipta alam semesta adalah Yahweh. Artinya disingkat YHWH.
Ya, nah, kalau kita lihat yang ditulis oleh Pilatus di atas salibnya Yesus itu ada tulisan Yesua Anosri Umelek Haleudi. Artinya Yesua berarti ada Y-nya, Anosri ada H berarti YH, kemudian Umelek berarti ada W berarti YHW, terakhir Hailedim adalah H berarti YHWH. Jadi yang disalib itu namanya bukan Yesus, namanya yang disalib itu adalah YHWH. Berarti yang disalib itu sebenarnya bukan Yesus, yang disalib itu adalah Yahweh yang turun ke bumi. Itulah yang disalib itu. Ya, makanya waktu datang orang Farisi, dia bilang sama Pilatus, itu turun apa? Coret itu namanya. Yang kamu buat itu tulisan Yesua Hanosi Umelek Haleudi. Ganti, jangan pakai itu. Kenapa orang Farisi minta seperti itu? Karena mereka udah takut. Karena setelah dilihat kata-kata ini, kalimat ini, loh, kok jadi ada kata YHWH? Karena tulisan Ibrani yang dibuat oleh Pilatus pada waktu itu tulisannya adalah Yesua Hanosi Umelek Haleudi. Nah, apa yang dibilang Pilatus pada waktu itu? Apa yang sudah saya tuliskan tidak bisa dirubah. Jadi Tuhan kita itu siapa sebenarnya? Yang tersalib itu siapa sebenarnya? Jadi pencipta alam semesta adalah Bapa Yahweh. Itu juga yang turun ke bumi dalam wujud manusia yang disebut Yesua Hamasia. Karena tersalib pun dia tetap ada nama itu Yahweh. Mungkin ini sebagai penjelasan terakhir dari saya untuk ibu bapak-bapak. Saya akan perkenalkan diri saya ya ke oma-oma di sini ya, oma tahu ini kok ini anak yang laki-laki ini kok keras banget ngomongnya seperti itu ya. Nama saya Fitner Sihombing ya, orang Batak, dan saya Ini yang Batak siapa? kenapa saya berani ada orang Batak di sini? Roma, guru apa? Roma. Ini semua ini ada hubungan dengan pemilih ya. Jadi pemilih saya juga, saudara-saudara saya ada di Kasama 9 juta, ada Kapu Bolo, ya berarti kita bukan itu yang menjadi kurang. Kita adalah bersaudara dalam nama Bapak Yahweh. Saya memanggil nama Yahweh, Bapak Yahweh itu bukan langsung saya ambil dengan istri saya. Tidak. Saya pelajari dulu ini benar enggak? Saya berguru dengan istri saya berdua untuk mendapat benar enggak nama Bapak Yahweh. Jangan-jangan ini saksi Jehovah. Selama ini kami anggap saksi Jehovah. Ternyata setelah kami bukan saksi Jehovah, karena saksi Jehovah masih memanggil nama Allah Jehovah. Ya, dan tidak mengakui Yesus Hamasia. Ya, jadi ini adalah benar-benar sesuai dengan Alkitab yang kita ikuti selama ini, cuma namanya diluruskan kembali. Ya, mungkin itu. Ada sedikit yang mau teman-teman. Ini kita udah bisa. Kalau bisa semuanya. Halo, oma-oma yang dikasih Bapak Yahweh. Dari yang pertama, mungkin ada yang di kamar dengar. Kita bisa memilih kan, ya haleluya udah pernah ngerti gak arti haleluya? Oma arti tahu nggak arti haleluya? Apa? Aku mau dengar dari oma-oma. Selamat. Nah, haleluya itu artinya puji Bapak Yahweh. Ya kan? Sekarang kita bisa. Kita bisa bilang haleluya karena saya sama rekan-rekan akan kembali ke rumah Jawa. Kami tinggalin oma-oma, ditanamin Roh Kudus. Nah, kita harus mengandalkan Yahweh. Saya juga dulu belum tahu. Kalau saya pikir saya udah selamat. Ternyata begitu saya baca Alkitab lain yang lama, saya lihat nama di pencipta Abraham ada kan, Kejadian, Ulangan. Ternyata kenapa pencipta alam Yahweh-nya ada di kamus? Karena Bapak Yahweh sayang sama saya. Bapak Yahweh juga sayang sama oma-oma di sini. Karena saya datang ke sini bukan karena buat perkasa
karena Roh Kudus suruh kita mengasih tahu nama yang benar buat oma-oma. Nah, kita harus nyanyi ya, haleluya berapa kali. Biasanya nanti berdoa. Cuma saya mau minta oma. Bapak yang berkati, oke? Mulai. Haleluya. Terima kasih ya Bapak Yahweh Sabaoth. Engkau yang menciptakan alam semesta, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami datang untuk oma yang kami cintai Bapak. Dalam Engkau jamah hati pikiran mereka bahwa Engkau lah Yahweh Sabaoth, Yahweh Rafa yang menyembuhkan yang sakit penyakit. Urapi bibir oma kami ini Tuhan, menyebut namamu yang benar. Dunia bisa menutup bahwa namamu yang diganti dengan kami patahkan sesembahan yang bukan dari bangsa Israel. Kami juga menyambut Engkau jamah ruang oleh hati oma yang kami kasihani. Engkau jamah Bapa yang ngurus, biarlah dia membaca firman yang sesungguhnya Yahweh Elohim kami, Adonai Juru Selamat kami, Yesus HaMasiah. Roh Kudus yang menuntun, memberkati oma yang kami cintai. Hari ini kami angkat tangan Tuhan, biarlah Engkau turun tangan memberkati. Dimanapun yang sakit dalam Engkau jamah ruang oleh Engkau jamah, Engkau rumpin mereka berbuatan, Engkau penghiburan. Biarlah dalam ketua mereka membaca firman-Mu, Torah-Mu Tuhan tanamkan. Kami tahu Tuhan kalau waktunya kami akan pulang, kami tahu ke tempatnya. Samain di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah ruang oleh. Saya berkati, terima kasih ya Allah. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya, Oma sehat-sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, kalau Tuhan mengizinkan, kami akan datang lagi ya Oma ya. Ya, sehat selalu. Kami permisi. Ya. Kita kemarin